Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Global Oasis Virtual Learning. Okay, for today we will discuss about direction, or in Indonesian we call it as arah. Jadi kita bahas mengenai arah. There are 2 points that we will discuss for today. The first is how to ask the direction, and the second is how to tell the direction. Jadi bagaimana cara menanyakan arah dan bagaimana cara untuk memberitahu arah. But before we continue, sebelum kita lanjut, just like usual seperti biasa, for the one who do not subscribe yet, you can press subscribe, and then don't forget to turn on the notification ring so that you can know the update videos from us. Okay, jadi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, notifikasinya, supaya kalian selalu tahu update video terbaru yang kita buat di sini. Oke, serta untuk kalian yang merasa terbantu, silahkan untuk di share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan materi ini dan dapat belajar bersama-sama dengan kita. Oke, let's get down to the materi. Kita ke materinya dulu di sini. Oke. Direction. The first is how to ask the direction ya. Jadi bagaimana cara untuk menanyakan arah di sini. Jadi cara menanyakan arah itu sangat macam-macam sekali ya. Ini saya resume. I give you 7 ways how to ask the direction. Jadi saya kasih 7 di sini. Sebenarnya macam-macam masih banyak sekali deh ya. Ini sampel aja yang sering kita pakai di sini. Yang pertama, the first, could you tell me the way? Could you tell me how to get to bla bla bla? Ini. Jadi artinya menanyakan di sini. Jadi bisa kamu memberitahu bagaimana untuk sampai ke titik-titik ini. Contohnya misal ketika kalian jalan-jalan dan pengen misalnya pergi ke pasar misalnya, could you tell me how to get to the market? Bisa seperti itu ya. Kemudian yang kedua, do you know where is bla bla bla? Can you show me the way to bla bla bla? I'm looking for bla bla bla. Is this right way for bla bla bla? Can you please tell me how I can get to bla bla bla? What's the best way to get to bla bla bla? Nah, ini sebenarnya ada satu lagi yang paling simple, yang paling sederhana itu ya. Cuman menggunakan kata where is. Where is bla bla bla? For example, where is the market? Itu kan yang paling sederhana ya. Tapi kita coba untuk yang lebih apa ya, lebih bermartabat lah, lebih bagus itu penggunaannya gitu ya. Biar nggak kelihatan biasa-biasa saja gitu. Oke, ini ada 7 expression yang bisa kalian gunakan, bisa dipilih salah satu. Kemudian the second, before we go to the second point, that is how to tell the direction, kita menuju ke points of the compass dulu di sini. Jadi ada beberapa arah di sini harus kalian tahu di sini. Yang pertama ya, jadi kalau kita menggunakan map atau peta itu pasti yang paling atas adalah arah utara atau north di sini. Kemudian yang bawah adalah south di sini. Ada west, ada east. Ini adalah 4 arah mata angin atau points of the compass yang utama. Kemudian ada lagi di sini yang tambahan di sini. Jadi antara north sama east, antara utara sama timur, itu ya. Ini ada northeast. Ya, jadi gabungan antara north dengan east. Jadi northeast, arahnya ke sini ya. Kemudian ada antara south dengan east. Ini adalah southeast. Ya, bukan east south ya, tapi southeast. Kemudian antara south sama west, ini bukan west south, tapi kita ambilnya adalah south west. Kemudian baru kita ambil north west di sini. Oke, jadi kata west dan kata east ini ketika digabung itu selalu letaknya di belakang ya ini. Jadi westnya di belakang di sini. Ini juga sama di belakang, west, eastnya di belakang, eastnya juga di belakang. Yang north sama south itu letaknya selalu di depan. Jadi ada north, northeast, east, southeast, south, southwest, west, northwest, sama north lagi. Jangan sampai kebalik ya, biasanya kebalik. North antara north sama east north, antara east sama south, east south. Nah, itu nggak bisa. Jadi east sama west letaknya dia selalu di belakang di sini. Oke. Kalau kita artikan di sini ya.
ini ada utara, kemudian timur laut ini ya, timur, kemudian tenggara. Kalau kalian tahu kata south east ini, south east ini, pernah dengar kata ASEAN ya? ASEAN adalah Association of Southeast. Jadi SE nya itu adalah ini, Southeast artinya adalah tenggara. Association of Southeast Asian Nation. Kemudian ada South, Southwest, West, Northwest, dan juga North. Oke, ini harus hafal ya ini ya. Nanti kalau kita face to face sebenarnya enak, jadi bisa kita drill langsung menggunakan apa namanya arah mata angin dan juga tangan di sini. Tapi karena kita bertemunya dalam video, nanti silakan kalian coba hafalkan sendiri. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini giving direction. Jadi bagaimana cara memberikan direction atau memberikan arah di sini? Ini ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan dan harus kalian tahu. Untuk yang pertama itu ada kata lurus. Lurus itu dalam bahasa Inggrisnya bisa pakai go straight, bisa pakai go ahead, bisa pakai go straight ahead, atau cukup straight ahead juga nggak apa-apa. Yang penting ada kata strike, ada kata aheadnya, itu udah berarti lurus, sudah bagus. Kemudian yang kedua ada belok kiri ya, dari turn left, kemudian belok kanan, turn right, kemudian melewati ada cross atau across sama aja. Kemudian ambil arah, ini ada take the bla bla bla. Misalnya ambil arah ke kiri pada pertigaan kedua misalnya ya, take the secondary junction to the left misalnya. Kemudian ikuti, follow the, misalnya ikuti jalan ini, follow the street misalnya ketika kali ada yang tanya, oh ikuti jalan pemuda ya, follow the pemuda street misalnya. Jadi bisa dipakai ini harus tahu juga, karena ini juga sangat penting untuk membuat apa namanya sebuah paragraf ketika nanti kita writing atau menulis ataupun speaking dan berbicara di sini. Maaf suara saya sedikit terganggu karena sedikit batuk di sini. Kemudian ini ada clue ya, ada clue itu beberapa hal atau tempat yang bisa dijadikan sebagai patokan di sini untuk memberikan arah. Yang pertama ada three junction atau pertigaan, kemudian four junction atau crossroad adalah perempatan, kemudian highway jalan raya, ada near dekat, in the corner di pojokan, in front of di depan, between di antara, beside di samping, next to setelah atau sebelah, sama hampir sama seperti beside ya. Kemudian across itu berseberangan di sini. Nah, ini juga harus tahu juga clue-nya. Jadi clue kalau yang ini adalah bagaimana cara memberikan direction-nya atau arahnya, dan ini adalah clue yang harus ditunjukkan di sini. Oke, baik, ini bisa di pause dulu, bisa di screenshot sebentar untuk materi yang mengenai clue ini, karena setelah ini nanti kita akan coba cek sama-sama ini pemahaman kalian ini mengenai materi dari clue ini. Ada three junction, four junction, highway sama dengan kata across di sini. Oke, 3, 2, 1, go. Ya, oke, we will continue for next slide. Oke, this one. Nah, okay, the first is the police station is blah blah blah, the bank and the store. Police station, the bank and the store. Let's try to look for where is the police station first. Okay, here is police station. Okay, police station is blah blah blah, the bank and the store. This is the bank, this is the store. So we can conclude what is the answer. If in Indonesia we can call it as di antara ya. Okay, di antara, the English form of di antara is between. That's correct. Okay, the second, yang kedua, coba ini ada kata drugstore. Drugstore. Okay, drugstore. Where is the drugstore? Drugstore. Okay, here is drugstore. Oke, drugstore ini kita compare, kita bandingkan dengan police station. Oke, ini ya berada pada depan, ini berarti berseberangan. Apa sih berseberangan itu bahasa Inggrisnya? Oke, that's good. Across from, or you can say only across ya. Then the third is school. School with the restaurant. School with the restaurant. School. Here is school. Here is the restaurant. Oke, ini bersebelahan ya. Oke, bersebelahan tadi ada dua ya. Coba kita ambil yang
kedua, bukan yang pertama. Coba ini jawabannya adalah next to ya, bersebelahan. Kalau beside sama aja, di sebelah sama aja, beside sama next to sama. Kemudian yang keempat, the train station and the school. Oke, train station and the school. Oke, ini ya berseberangan, jadi hampir sama seperti drugstore dengan police station, cross from ya kita ambilnya. Kemudian ada drugstore and the movie theater and the post office. Drugstore, where is drugstore? Oke, drugstore, post office, movie theater. Berarti di antara ya ini ya. Kita ambilnya adalah kata between. Nah, ini coba. Ini clue yang sering digunakan. Jadi ketika kita memberitahu orang supaya lebih mudah itu biasanya kita menggunakan clue ini ya, di antara dan seterusnya. Oke, we continue for next. Oke. This is the example. Yeah. The conversation between A and B. Excuse me, yes. How can I get to the post office? Okay, from A. We start from here. Go to post office. Here is the post office. The red color of A. Okay. The first, go past the hotel and turn left onto Main Street. Okay, past the hotel. Here's the hotel. So we have to pass. It means here. Yeah, and then turn left onto Main Street. Here is the Main Street. Go 1 block. Okay, 1 block. It means this is 1 block. From here to here is 1 block. So we just go here and turn right. Kemudian turn right di sini ya. It's across from the train station. Ya, across artinya adalah berseberangan di sini. Atau kalau pengen mudah ya nggak usah pakai across ya. It's on the left side of the way. Itu malah lebih mudah sebenarnya, jadi di sebelah kiri jalan. Kemudian the second. Now the second example is how do I get to the supermarket? Where is the supermarket? Supermarket is C, point C. This one is the supermarket. It's easy. We start from here. Turn left at the corner onto Apple Street. Ini ya, turn left belok kiri ya, di pojokan ke Apple Street. Go 1 block. Jadi ini pergi 1 blok. Oh, di sini 1 blok, berarti sampai sini ya. The supermarket is on the corner. Supermarketnya di pojokan of First Avenue. Oh, ini berarti jalan ini ya, di pojokan dari First Avenue and Apple Street, dan juga Apple Street. Tepat sekali ya dari pojok sini. Next to the police station, jadi bersebelahan ya dengan police station. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kalian gunakan untuk memberikan direction atau arah kepada seseorang. Ini cara yang paling mudah ketika kita mengetahui mapnya sih, ya. Tapi ketika kita nggak tahu mapnya, yang paling penting itu kita mengetahui clue-nya dulu. Jadi clue-nya itu apa? Jadi clue itu seperti tadi ya, between, di antara, dan seterusnya. Kemudian ada clue yang dalam bentuk building atau bangunan. Jadi paling enak itu ya. Go straight and then you will find bookstore. Go straight ahead again and then the misal kita kesini lah, ini dari sini. Ketika kita menggunakan cara yang paling mudah, misal tanpa map di sini ya. Dari sini ya, start from here, go straight, lurus saja, and then you will find four junction. Jadi kita menemukan perempatan, turn left, belok kiri. Ini kan sama aja ini ya, belok kiri. And then the supermarket is on the right side of the way. Jadi supermarketnya berada di sebelah kanan jalan. Itu kalau cara yang biasa ya, tanpa menggunakan kalimat yang sedikit rumit. Kemudian kalau kita di sini ya, how can I get to the post office? Di sini post office-nya adalah yang A. Di sini misal kita mau lurus ya, go straight ya, jalan lurus saja. You will find four junction, menemukan perempatan. Go straight, lurus terus saja. Then the second four junction, kemudian perempatan kedua, turn left, belok kiri into Main Street, misalnya belok kiri ke Main Street. And then you will find four junction, kemudian menemukan perempatan, turn right, belok kanan ya. The post office is on the left side of the way. Jadi post office-nya atau kantor posnya berada di sebelah kiri jalan. Itu juga boleh kita bisa menggunakan kalimat seperti itu. Terserah nanti menurut kalian mana yang paling mudah dan mana yang paling bisa dimengerti dengan cepat ya. Oke, jadi seperti itu untuk materi kita kali ini mengenai direction atau arah. You can give a comment, bisa memberikan komen, and don't forget to share to your friends. Jangan lupa untuk share ke teman-temannya.
supaya teman-teman kalian juga ikut belajar bersama kita di sini ya. Oke, karena subscribe itu gratis. Oke, we will meet again on the next videos. Kita ketemu lagi untuk video-video berikutnya. Thank you very much for your attention. Always stay at home, selalu stay di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.